Halo guysku semua. Di video kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan dari alur cerita komik Runtuhan Suci part yang ke-10. Jadi buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, yuk gaskan, karena linknya udah Mimin taruh di deskripsi video ini ya. Oke, kalau gitu tak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Melanjutkan part sebelumnya, setelah Chu Feng bergabung bersama Fairyland Palace, kali ini Luo Tong pun berniat untuk memberikan tugas pertamanya. Karena itu, Chu Feng pun terlihat mendengarkan dengan sangat serius sekali. Luo Tong pun berkata jika di tugas pertama ini, Chu Feng diminta untuk menjadi pemeran utama dalam sebuah film. Sontak Chu Feng pun menjadi sangat terkejut lantaran ia mengira jika tugasnya akan sangat berbahaya. Namun Luo Tong menjelaskan jika pembuatan film ini sangatlah penting untuk dilakukan agar mereka bisa memiliki iklan untuk merekrut lebih banyak mutan. Selain itu, Chu Feng juga diminta untuk menjadi pemeran Ox King dalam film ini. Lantaran Luo Tong berkata jika Chu Feng mengenal baik pahlawan Ox King, maka ia pasti bisa memerankan peran ini. Setelah menyampaikan tugas pertama Chu Feng, Luo Tong akhirnya pergi tanpa merasa bersalah. Akan tetapi sebelum pergi, murid Luo Tong menyampaikan agar Chu Feng memiliki anggota tim meskipun ia sudah sangat kuat. Benar, rekan tim sangatlah penting. Seringkali kita harus membagi tim menjadi dua kelompok. Pilihlah dengan seksama Chu Feng, ucap Luo Tong. Meskipun Chu Feng lebih suka bekerja sendiri, namun ucapan Luo Tong ada benarnya juga. Ia tidak mungkin bisa membelah dirinya menjadi dua grup. Ye Qingru pun berniat mengajukan diri untuk bergabung dengan Chu Feng. Ia rupanya ingin bertemu dengan Ox King lantaran ia sangat mencintai pahlawan itu. Mendengar keputusan Ye Qingru nampaknya membuat banyak sekali orang yang sedih. Tanpa berpikir lama, Chu Feng pun akhirnya menerima Ye Qingru sebagai rekannya. Dalam 2 bulan berikutnya, Chu Feng pun terus berlatih teknik boxing yang ada di Fairyland Palace, serta menjalankan semua misinya dengan sangat baik. Selama periode tersebut, monster sapi meminta Chu Feng untuk memeriksa apakah Fairyland Palace memiliki petunjuk breathing method di dalam koleksi mereka. Namun ternyata Chu Feng tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang metode tersebut. Di sela-sela kesibukannya, Chu Feng juga menjalankan tugasnya untuk bermain film. Chu Feng telah membuat lompatan besar dalam segala aspek. Kendati demikian, Chu Feng ternyata mengalami hambatan di peringkat kekuatannya. Ia rupanya masih terperangkap di tingkat shackle tahap 0. Karenanya, Chu Feng pun segera menanyakan hal itu kepada si monster sapi. Melihat Chu Feng yang masih tidak bisa santai, si monster sapi pun berkata jika Chu Feng sudah cukup menakutkan. Namun Chu Feng masih tidak bisa tenang lantaran perdamaian ini sepenuhnya berada di tangan Raja Kera dan beberapa wild beast. Chu Feng menganggap jika nasib manusia saat ini sudah sepenuhnya berada di tangan wild beast. Selain itu, ia juga masih menyesali lantaran banyak orang yang mati di pertempuran Grey Wolf King karena ia tidak bisa menerobos ke tahap shackle. Akan tetapi si monster sapi menyuruh Chu Feng untuk tidak menyalahkan dirinya. Si monster sapi menjelaskan jika wild beast tingkat raja itu dibagi menjadi raja semu dan raja asli, di mana Grey Wolf King yang Chu Feng hadapi saat itu berada di tingkat raja semu, sedangkan raja kera yang telah menerobos tingkat shackle disebut raja asli. Setiap kali menerobos tahapan shackle, dia akan mendapatkan skill yang kemungkinan mengubah sungai dan lautan. Sebab itulah terdapat perbedaan antara raja semu dan raja asli. Sontak Chu Feng pun sangat terkejut dan juga termotivasi untuk menjadi lebih kuat. Lantaran di pertempuran sebelumnya, para manusia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh Raja Semu. Si monster sapi pun berkata, jika mereka tidak boleh membiarkan begitu saja. Namun, jika hanya mengandalkan berlatih, Chu Feng juga tidak mungkin bisa meningkatkan dalam waktu cepat. Karena itu, si monster sapi pun menyuruh Chu Feng berkonsentrasi untuk mengumpulkan wild soil demi pertumbuhan benih. Setelah itu, monster sapi menjelaskan panjang lebar. Chu Feng pun akhirnya mengerti dan bertekad untuk secepat mungkin mencapai tingkat raja.
Sejak saat itu, Chu Feng meminta imbalan berupa word solid untuk imbalan atas setiap misinya. Lantaran Luo Tong sendiri berniat untuk melatih Chu Feng, ia pun berusaha untuk membantu Chu Feng mencari wild soil. Namun keberadaan wild soil rupanya sangat sulit untuk ditemukan. Karena itu ia pun mulai menyerah untuk bekerja sendiri, dan kini ia mulai berpikir soal kerja tim. Alhasil ia pun pergi menemui si mutan cerewet itu untuk diminta bergabung dengan timnya. Tujuan Chu Feng menemui si mutan cerewet adalah lantaran mutan itu memiliki kemampuan untuk mendeteksi keberadaan benda yang sangat jauh. Rupanya si mutan itu masih menolak dan berkata jika ia tidak sudi jika harus bergabung dengan Chu Feng. Namun setelah Chu Feng berkata jika ia akan memberikan benda langka kepada si mutan cerewet jika ia mau bergabung, mutan itu pun akhirnya menerima ajakan Chu Feng. Oh ya guys, karena Mimin gak tahu siapa nama dari si mutan ini, kita panggil aja dia dengan nama Guohan. Setelah itu tim Chu Feng akhirnya berbentuk dan mereka mulai menjalankan misi bersama. Nah di sini diketahui kalau ternyata kemampuan Ye Qingru adalah kekuatan cahaya, yang mana cahaya itu akan meningkatkan kemampuan dari teman satu timnya berkali-kali lipat dari kekuatan aslinya. Namun karena Chu Feng bergerak dengan sangat cepat, Ye Qingru tidak bisa mengimbanginya. Setelah perjuangan yang sangat keras, Chu Feng pun akhirnya berhasil mengumpulkan banyak sekali white soil. Akan tetapi benda itu masih sangat jauh dengan jumlah yang harus ia dapatkan. Selama misi pencarian, Lina Qi tiba-tiba menghubungi Chu Feng untuk menanyakan keadaannya. Wanita itu juga menyuruh Chu Feng untuk melindungi dirinya dan juga seluruh warga Sun Tian. Mendengar ucapan Lina Qi, Chu Feng pun bertanya-tanya apakah wanita itu sudah mengetahui tentang identitas Ox King. Tak berselang lama, Ibu Chu Feng pun menghubunginya. Karena keadaan sudah sangat membaik, Ibu Chu Feng rupanya meminta sang anak untuk segera mencari istri, lantaran keluarga besarnya sudah berkali-kali menanyakan hal itu. Di sisi lain, tim penyelidik organisasi Fairyland Palace ternyata mendapati anggota mereka yang tewas terbunuh. Ketua tim penyelidik mengatakan jika semua anggota mereka selalu dibunuh sewaktu pulang dari menjelajahi Mingshan. Luo Tong yang mendapatkan berita itu pun terlihat tidak habis pikir dengan apa yang terjadi. Mereka pun mulai menuduh jika para Wild Beast lah yang melakukan hal ini. Meskipun informasi ini sebenarnya masih belum diketahui dengan pasti, namun Luo Tong tidak mau ambil resiko. Ia pun memberikan perintah kepada seluruh anggota Fairyland Palace agar bersiap untuk bertempur. Ini berbeda dengan serangan Grey Wolf King yang membabi buta kali ini. Musuh mulai bergerak secara sistematis, ucap Luo Tong. Ya, sangat disayangkan sekali ya guys, kehidupan yang amat sangat tentram ini sepertinya akan segera berakhir tanpa diketahui siapakah pelaku yang sebenarnya. Kabar tentang kejadian ini ternyata juga sudah sampai di telinga Chu Feng. Chu Feng terlihat nampak khawatir jika ia tidak bisa mendapatkan wild soil yang cukup sebelum waktunya tiba. Ditambah lagi karena ia memiliki dua anggota tim, nampaknya membuat pergerakan Chu Feng menjadi semakin lambat. Namun di samping itu, jika ia membagi timnya, dikhawatirkan mereka akan berada dalam bahaya. Alhasil Chu Feng pun memutuskan untuk mencari anggota baru. Karena itu ia datang menemui Luo Tong untuk menyampaikan hal ini. Mendengar apa yang disampaikan Chu Feng, Luo Tong pun mengiyakan hal tersebut. Luo Tong pun berkata, jika sebenarnya ia telah menemukan satu kandidat yang cocok untuk bergabung dengan tim Chu Feng. Namun hal itu tergantung kemampuan Chu Feng dalam membujuknya. Setelah bertemu Luo Tong, di sini Chu Feng pun kembali menjalankan misi bersama anggota timnya. Mereka pun nampak semakin kompak setiap hari. Membunuh mereka sekaligus agar tidak ada satupun dari mereka yang memanggil bantuan. Ini jadi kian lebih baik, ucap Chu Feng.
Malam itu, Chu Feng dan teman-temannya terlihat tengah berada di pasar malam kota Suntian. Di sana, Guohan berkata, hanya dalam beberapa bulan saja manusia dan para wild beast bisa sedekat ini. Namun, di mana ada yang baik selalu ada yang buruk di baliknya. Kembali ke beberapa hari yang lalu, ternyata Luo Tong memerintahkan Chu Feng untuk pergi menemui White Tiger. Luo Tong menganggap jika saat ini satu-satunya orang yang bisa bekerja sama dengan Chu Feng adalah pria itu. Di sisi lain, karena saat ini banyak anggota organisasi yang terbunuh saat pulang dari pelatihan Gunung Mingshan, Luo Tong juga meminta agar Chu Feng mengumpulkan informasi terkait hal ini. Di pasar malam itu, mereka tiba-tiba melihat seekor monster babi yang marah-marah lantaran terlihat konflik dengan manusia. Ia menganggap jika para manusia harus menuruti semua perkataan wild beast karena umat manusia saat ini tidak memiliki pahlawan di tingkat raja. Dan berarti mereka saat ini berada di dalam genggaman para wild beast. Alhasil si monster sapi pun berniat untuk membunuh manusia itu. Namun untungnya ada monster kucing yang datang dan langsung menangkapnya. Melihat kejadian itu, Chu Feng pun bertanya, apakah ada wild beast yang bekerja sebagai polisi? Ye Qingru mengatakan jika kucing itu dahulu pernah diselamatkan oleh polisi. Jadi setelah dia bermutasi, pihak kepolisian memutuskan untuk merekrutnya. Andaikan dia tidak bertugas di sini, barusan bakal jadi bahaya yang lebih dari sekedar ledakan gas, ucap Chu Feng. Chu Feng pun menganggap jika ucapan monster sapi itu benar, lantaran manusia memang belum punya seseorang yang ada di tingkat raja. Setelah berada cukup lama di tempat itu, Chu Feng pun memutuskan untuk segera pergi ke rumah White Tiger. Akan tetapi sesampainya mereka di sana, Tu Xiyun terlihat sangat marah lantaran Chu Feng tidak pernah datang menemuinya. Ditambah lagi saat ini Chu Feng malah datang membawa gadis lain. Ye Qingru mengatakan jika Lu Xiyun tidak perlu khawatir lantaran ia sudah suka pada pria lain. Akan tetapi ketika Ye Qingru berkata kalau pria itu ada Ox King, Lu Xiyun tiba-tiba menangis. Di saat yang sama, Chu Feng pun menyampaikan keinginannya bertemu dengan White Tiger. Sesamanya di sana, sang ketua pelayan pun segera menyampaikan keinginan Chu Feng pada White Tiger. Namun tanpa pikir panjang, White Tiger langsung menolaknya. Kendati demikian, Chu Feng ternyata malah menemui White Tiger secara diam-diam. Aku tidak akan lupa, belakangan ini jadi semakin tidak seimbang. Aku harap kau mau kembali bergabung dengan kami, ucap Chu Feng. Akan tetapi White Tiger berkata, jika ia sudah tidak mau bertarung lagi. Mendengar ucapan White Tiger, Chu Feng pun menganggap jika pria itu masih belum lepas dari bayangan masa lalu. White Tiger menganggap jika Chu Feng terlalu berlebihan. Ia menganggap jika kehidupannya saat ini adalah kehidupan yang sangat diinginkan semua orang. Dan penyebab White Tiger tidak ingin kembali bertarung adalah karena ia takut mati. Tapi manusia membutuhkanmu. Apa kau tahu banyak orang terbunuh setelah menjelajahi Gunung Mingshan? Tanya Chu Feng. Namun White Tiger berkata jika ia tidak mengetahui hal tersebut. Kendati demikian, Chu Feng mengetahui jika White Tiger sedang berbohong. Mengingat White Tiger adalah pemilik dari organisasi intelijen yang udah pasti tahu kejadian seperti itu. Chu Feng pun mengungkit-ungkit pertarungan dengan Grey Wolf King ketika White Tiger salah menargetkan serangannya. Sontak White Tiger pun sangat marah dan mengatakan jika ia juga tidak menyangka hal tersebut akan terjadi. Chu Feng pun meminta agar White Tiger tidak menyia-nyiakan pengorbanan Fire Spirit. Mendengar ucapan Chu Feng ternyata membuat White Tiger terdiam dan tidak dapat mengatakan apapun. Chu Feng pun tiba-tiba membanting tubuh White Tiger. Sebelum pergi meninggalkan tempat itu, Chu Feng pun berkata, manusia membutuhkanmu. White Tiger sudah 4 bulan berlalu. Apakah trik kekuatan mental ini mau menghantuimu selamanya? Setelah Chu Feng pergi, White Tiger pun menangis sejadi-jadinya. 3 hari kemudian, Chu Feng dan timnya pun berlatih bersama White Tiger. Ye Qingru dan Gohan pun sangat terkagum-kagum dengan kemampuan White Tiger.
Rupanya pertemuannya dengan Chu Feng meninggalkan kesan bagi White Tiger. Perlahan White Tiger keluar dari bayangan kelam yang menghantuinya. Walau tetap ada masalah karena ketidaksabarannya. Setelah White Tiger bergabung, akhirnya Chu Feng berhasil mengumpulkan Wild Soil dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, jaringan intel White Tiger juga banyak membantu mereka dengan mengirimkan informasi khusus yang membuat semua perkembangan ke arah lebih baik. Tak berselang lama, Lu Xiyun tiba-tiba menelpon Chu Feng sembari merengek lantaran ia juga ingin ikut dalam tim. Namun tentu saja Chu Feng menolak lantaran hal tersebut sangatlah berbahaya. Di sisi lain, Luo Tong pun menghubungi Chu Feng. Dari semua informasi yang didapatkan, Chu Feng pun memberitahukan kepada Master Luo jika si pembunuh tidaklah lemah, dan menurut perkiraan Chu Feng, si pembunuh berada di tahap Shackle. Selain itu, tampaknya ada sesuatu hal yang sedang direncanakan oleh si pembunuh. Mendengar ucapan Chu Feng, Master Luo pun nampak sedikit kaget, mengingat tidak banyak wild beast yang bisa sampai di tahap tersebut. Karena itu, Master Luo pun memberikan perintah lanjutan agar Chu Feng mempersempit ruang pencariannya. Di saat waktu yang tidak tepat, ibu Chu Feng tiba-tiba meminta sang anak untuk menghadiri sebuah kencan buta di Hotel Carlton. Melihat Chu Feng yang sedang sibuk, sang ibu justru meminta pada Master Lu untuk menasihati anaknya agar ia segera menikah. Tanpa menghiraukan perkataan ibunya, Chu Feng pun memberitahu jika kasus ini sedang dalam titik kritisnya, lantaran ada nyawa yang dipertaruhkan. Namun Luo Tong malah meminta Chu Feng untuk menuruti perkataan sang ibu untuk menghadiri kencan buta. Luo Tong beranggapan jika para Wild Beast King selalu memiliki sumber daya yang sangat banyak, maka tidak menutup kemungkinan jika pembunuh itu berada di Carlton Hotel yang termasuk hotel termahal di Suntian. Mendengar perintah dari Luo Tong, Chu Feng pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke kencan buta tersebut. Di saat yang sama, pembicaraan mereka ternyata masih didengar oleh Lu Xian. Alhasil Lu Xian yang sangat terobsesi pada Chu Feng itu pun juga ingin pergi ke sana. Beralih di kota Suntian, terlihat seekor monster memberitahukan bahwa pertemuan mereka selanjutnya akan diadakan di Carlton Hotel. Di sisi lain, seorang gadis bernama Xia Jianyu terlihat sedang menelpon Rosel Jiang untuk meminta bantuan menemaninya menghadiri kencan buta. Namun Xia Ganyu ini nampak sangat kesal lantaran Rosel Jiang selalu menggodanya. Xia Jianyu ini ternyata adalah seorang aktris pendatang baru di jajaran ke-10. Dan kali ini ia akan melakukan kencan buta dengan Chu Feng. Melihat ada yang mengganggu kesibukan nonanya, sang pelayan pun kembali mengingatkan tentang tujuan mereka datang ke kota Suntian. Rupanya saat itu Rosel Jiang tengah mencari keberadaan Ox King yang menurut intel mereka berada di kota itu. Ia sepertinya memiliki tujuan untuk merekrut Ox King agar ia bergabung dengan perusahaan Bodygen. Keesokan harinya, Xia Ganyu yang sudah berada di hotel tersebut terlihat sangat kesal lantaran Chu Feng masih belum datang. Sementara itu, Chu Feng tengah memberikan komando pada Guo Han agar tidak perlu mencarinya karena ia sedang menjalankan misi. Tak berselang lama, Chu Feng pun akhirnya telah sampai di tempat itu. Namun Xia Ganyu nampak kurang tertarik melihat badan Chu Feng yang kurus. Ia menganggap jika Chu Feng tidak akan bisa melindunginya meskipun hanya melawan preman pasar sekalipun. Di saat yang sama, Lu Xiun nampak sangat kesal melihat Chu Feng yang sedang bersama cewek cantik. Di sana, Chu Feng nampak mempertanyakan wanita yang datang bersama Xia Ganyu. Akan tetapi Xia Ganyu berkata jika wanita bermasker itu adalah asistennya. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, Chu Feng ternyata telah menggunakan teknik God Sense untuk mendeteksi keberadaan wild beast yang mencurigakan. Namun Chu Feng rupanya hanya mendengar pembicaraan para wild beast yang tidak ada kaitannya dengan pembunuhan ini. Chu Feng pun merasa sangat aneh lantaran tadi ia sempat merasakan keberadaan aura yang mencurigakan, tapi saat ini aura itu tiba-tiba lenyap. Di sisi lain, para wild beast itu rupanya tengah bersembunyi di ruangan lain yang kedap suara. Seekor monster bernama Huang Xiaoshan nampak terlihat senang lantaran mereka telah berhasil membunuh banyak mutan. Karena itu mereka pun berencana untuk membunuh Luo Tong dan juga tim Chu Feng.
Mereka menganggap jika keberadaan Juven dan yang lainnya sangatlah mengganggu keberlangsungan misi mereka. Monster Merak pun menyarankan untuk segera memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Luotong yang sedang terluka setelah pertarungan dengan Grey Wolf King. Akan tetapi, Huang Xiaoshan berpendapat jika mereka tidak mungkin bisa membunuh Luotong. Maka dari itu, ia pun menyarankan agar mereka mengincar para muridnya. Waktu telah berganti, dan mereka akan dapat perubahan lagi. Dengan memanfaatkan peluang besar ini, kita akan mampu melakukan hal besar secara penuh, ucap Huang Xiaoshan. Akankah Chu Feng berhasil mengalahkan Huang Xiaoshan and the gang? Kita akan mengetahui di video pembahasan alur cerita komik Rentuhan Suci part selanjutnya. Dadah!